Nenek, ada apa? Kakiku kram. Nenek, santai aja. Aku bantu nenek duduk di sana. Aku kasih akupuntur, nanti nenek baikan. Nyonya Lu, neneknya Slovin. Gimana? Apa nenek udah enakan? Jauh lebih baik. Nona hebat banget. Terima kasih. Nenek baik sekali. Waktu aku kecil, nenekku juga baik banget sama aku. Sayang, beliau udah nggak ada. Nah, siapa namamu? Kyorui. Kyorui. Nama itu kedengarannya familiar. Nek, kaki nenek sakit, ya? Aku tahu, balsam herbal yang bagus banget buat kaki. Nanti malam aku bawain buat nenek coba. Baiklah. Rumahku ada di depan. Kamu harus datang. Ya, kalau begitu, Nek, santai aja. Aku harus kerja sekarang. Hati-hati. Baiklah. Anak yang baik. Andai saja, dia bisa jadi cucu menantuku. Pasti menyenangkan. Ada apa? Maafkan aku. Apa kau buta? Tidak bisakah kau berjalan? Apa yang kau lakukan? Membuli wanita tua seperti ini hanya karena kau lebih tua. Bukan berarti kau bisa menabrak orang. Bisakah aku membayar dengan 3.000-ku? Pakaianmu tidak kotorkan. Seorang juru masak tua bertingkah begitu lancang. Sial sekali. Ayo pergi. Nenek, kau benar-benar bekerja di sini? Iya. Seorang wanita kantin. Kau bawa makanan ini kemana? Departemen desain. Itu departemenku. Bagaimana kalau aku membantumu mengantarkannya? Iya. Terima kasih. Nenek, hati-hati. Nona Sisi, anak siapa Kyorui? Petinggi tua mana? Itu bukan sesuatu yang harus kau ketahui. Kalau begitu anak ini singkirkan saja. Kubilang singkirkan. Benar-benar manusia rendah. Datang ke sini hanya untuk menyajikan teh dan air. Menjual tubuhmu. Tolong jaga bicaramu. Bagaimanapun aku seorang ketua tim. Kyorui, bukankah kau bilang kau akan pergi? Kenapa kau masih tanpa malu tinggal di sini? Setelah ayahku sembuh, aku tentu akan pergi. Tunggu ayahmu sembuh. Tunggu sampai lo di sini. Kau cukup cakap. Mencari pekerjaan bergantung pada kemampuan. Jadi, jika aku memecatmu, itu juga berdasarkan kemampuan kan? Apakah kau punya alasan sah untuk memecatku? Kau hamil. Itu alasan yang sah. Grup lu punya kebijakan bahwa wanita hamil tidak bisa dipekerjakan. Ini pemerasan. Harus dipecat. Apa hakmu untuk memecatku? Mereka tidak punya hak tapi aku punya. Keluar dari sini sekarang. Kau tidak punya hak untuk memecat Rui. Kau bukan eksekutif grup lo. Enya. Seorang wanita tua kantin ikut campur di sini. Aku lihat tadi bahwa kau tidak mengotori bajuku. Jadi ku biarkan kau pergi. Kau masih belum tahu posisimu. Memangnya kenapa kalau aku memotori bajumu 3.000 yuan? Nenek tua ini mampu membelinya. Dasar nenek sihir. Bosan hidup, ya? Kurasa kaulah yang bosan hidup. Belum juga menikah dengan keluarga lu. Sudah bertingkah seperti tiran. Nenek sihir sialan. Ada apa ini? Nenek. Perempuan tua sialan. Beraninya kau ikut campur urusanku. Kalian semua sedang apa? Aku akan memberi Kyorui pelajaran. Perempuan tua ini. Beraninya dia ikut campur urusanku. Nyonya muda. Dia. Nenek tua ini sudah melihat semuanya hari ini. Aku benar-benar sudah melihat semuanya. Perusahaan lu yang bergengsi. Dan dalamnya sekotor ini. Apa katamu? Perempuan tua jelek. Rui, ayo pergi. Aku punya banyak cara untuk membuat orang-orang ini lenyap tanpa jejak. Jangan pergi. Nyonya muda. Apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa. Perempuan tua sialan. Beraninya kau memancingku. Memangnya kenapa kalau aku memancingmu? Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Kau tidak bisa bertindak begitu arogan dan mendominasi. Dia, calon istri CL. Calon, itu saja. Bukan sekarang. Istri CL. Kau cuma petugas kantin. Siapa kau hingga berani bicara? Nenek, ayo pergi. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Rui, kau tidak bisa menangani orang-orang sombong ini. Sebaiknya aku mencari seseorang untuk membantu. Kau berani memanggil bala bantuan? Biar ku bilang, bahkan jika Tuhan sendiri datang hari ini, itu tidak akan berpengaruh.
Nyonya, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Ini belum selesai. Roy sedang hamil. Setiap orang dari mereka menindasnya seperti ini. Betapa kejamnya. Dia menjual dirinya untuk masuk ke perusahaan dan menggugurkan anaknya sendiri. Terus kenapa? Kau bohong, aku tidak menjual diriku. Kalau begitu jelaskan pada semua orang. Kau bukan siapa-siapa. Dengan sedikit pengalaman kerja, bagaimana kau bisa masuk ke departemen desain kami? Kau bahkan ketua tim desain 1. Kurasa wajahmu itu hasil karya ahli bedah plastik. Biar ku bilang Qiaoruyi, pemeriksaan kesehatan tahunan perusahaan, termasuk catatan DNA untuk manajemen tingkat menengah dan atas. Jika aku ingin tahu, anak siapa itu, semudah membalikan telapak tanganku. Aku ingin lihat anak siapa ini. Maafkan aku. Roy, maafkan aku. Aku salah. Maafkan kami. Berbesar hatilah dan lepaskan aku. Dia mungkin akan melepaskanmu, tapi aku tidak. Perempuan tua sialan. Siapa kau hingga berani bicara? Nenek. Sisi. Apa yang kau lakukan? Shu Feng, kau di sini. Perempuan tua ini. Dia cuma petugas kebersihan, dan dia berani-beraninya memerintahku. Begitukah? Kau yang memukulku. Kau menemukan 7 menantu seperti ini. Apa? Ini nenekku, dia membesarkanku sendirian. Itulah mengapa aku menjadi diriku yang sekarang. Itulah sebabnya perusahaan lu begitu sukses saat ini. Kau menghinanya, bukan begitu? Aku tak berani. Kukira dia hanyalah orang luar. Jadi aku ingin memintanya pergi. Benar begitu, Nak? Aku tak ingin bicara. Aku hanya ingin mendengarmu bicara. Nek, aku tidak berpikir jernih. Yang menyebabkan sedikit kesalahpahaman di antara kita. Ku bantu kau duduk. Aku tak pantas mendapatkannya. Shuofen, putar rekaman CCTV-nya. Tunanganmu. Lihat apa yang telah dia lakukan saat kau tak ada di perusahaan lu. Dia yang mengambil keputusan untukmu. Nek, aku hanya bingung sesaat. Entah kau Sisi bingung atau tidak. Itu bukan urusanku. Nek, Sisi sebenarnya gadis yang baik. Minta maaf pada Nek sekarang. Permintaan maafnya adalah penghinaan bagiku. Dia baru saja memukulku. Nak, maafkan aku. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Maafkan aku. Aku tidak mendengarmu. Nek, ini salahku. Asalkan kau memaafkanku, aku akan melakukan apa saja. Kalau begitu berlututlah untukku. Nek, Berlututlah. Berlututlah untukku sekarang. Tahu. Sekarang. Sungkemlah pada Rui. Dan minta maaf. Mengapa aku harus? Dia menyembunyikan kehamilannya. Dialah yang bermasalah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus meminta maaf padanya? Kau memukulnya duluan. Kau tak bisa bilang kau tak salah. Aku. Tak bisa, kan? Kalau begitu aku yang akan mengatakannya. Rui, aku bertanya padamu. Dan kau harus menjawab dengan jujur. Baik, Nek. Apakah Kyo Sisi bersikap baik di depanmu, tapi bermuka dua di belakangmu? Apakah dia menjebakmu? Ya. Apakah Kyo Sisi berbalik melawanmu setelah mendapatkan kekuasaan dan mencoba menghancurkanmu? Ya untuk semuanya, Nek. Tapi, Nek, bagaimana Nek tahu? Aku merekomendasikannya ke perusahaan lu. Aku akan menyelidiki Kyo Sisi secara menyeluruh. Kyo Sisi, kau mau sungkem atau tidak? Shu Feng, aku. Rui, maafkan aku. Tidak cukup. Maafkan aku. Masih tidak cukup. Maafkan aku. Lagi. Baiklah, Nek. Sudah cukup. Ayah, sekarang ayah sudah keluar dari rumah sakit. Aku lega. Ayah ingin sehat dan hidup terus untuk melihatmu menikah. Ayo pulang dan istirahat selama 2 hari. Lalu, kita akan meninggalkan tempat ini. Ya. Roy, hati-hati. Ayah, The film was translated and narrated by M Media. ayah. Sialan kau. Aku baru saja mengeluarkan ayahmu. Dan kau mengirimnya kembali. Pantas saja ayahmu tak kunjung sembuh. Apa itu? Karena kau tinggal di rumah. Kau kesini hanya untuk melihatku dipermalukan. Aku kesini untuk melihat apakah kau sudah mati. Kau benar-benar tangguh. Ayahmu terkena pukulan untukmu. Tapi kau masih hidup dan sehat. Kau yang melakukan ini. Omong gosong. Aku tidak menyuruh siapapun untuk memukulmu. Siapa lagi kalau bukan kau? Dasar manusia rendahan. Kau hanya memfitnah orang yang lebih baik darimu. Kau dan putrimu adalah vampir, pembunuh. Jalan kecil. Beraninya kau menghina
Nyonya Lu. Siapa keluarga pasien? Kita harus segera melakukan kraniotomi. Saya keluarganya. Cepat atur operasi untuk ayahku. Operasi Anda sebelumnya masih ada biaya yang belum dibayar. Sekarang untuk kraniotomi baru ini membutuhkan tambahan 500.000. Jika Anda bisa mengumpulkan uangnya sebelum siang besok, kami bisa melakukan operasi. Jika Anda tidak bisa mengumpulkannya sebelum siang besok, maka jangan salahkan kami karena tidak bisa membantu. Aku bisa membantumu. Aku akan membayar 500.000 untukmu. Tapi, aku punya satu syarat. Kau harus menyingkirkan bajingan di perutmu itu. Aku tahu, itu yang kau inginkan. Salahmu sendiri jadi perempuan murahan, menggoda Tuan Lu. Orang rendahan sepertimu, bahkan jika kau punya anaknya, garis keturunannya tidaklah murni. Kau dan putrimu adalah penjahat. Penjahat? Apa yang kulakukan? Apa yang putriku lakukan? Jangan fitnah aku. Kau tidak punya bukti. Tidak ada bukti, kau mengerti. Ku bilang, kalau kau memfitnahku lagi, aku akan mengirim kau ke penjara. Nenek, Aku tidak mampu membeli air ini. Singkirkan. Nenek. Sisi adalah tunanganmu. Beri dia sedikit muka. Dia tunanganmu, bukan cucu menantuku. Urusan perusahaan, kau tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Sisi. Kiao Rui itu memang tidak pantas. Dia hamil. Bahkan jika Rui hamil di luar nikah, dia pasti punya alasan dan pembenaran. Sekalipun kau ingin membelanya. Tapi Sisi, setidaknya adalah adik Kiao Rui. Demi Kiao Rui, beri saja dia sedikit muka. Aku akan kembali ke kamarku untuk istirahat. Sisimu itu, kau genggam di telapak tanganmu. Nenek. 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 Nyonya, ada apa? Nyonya. Nona Kiaorui ada di pintu meminta bertemu Nyonya tua. Aku tahu dia akan datang. Tidak diizinkan. Nona Kiaorui terlihat sangat lesu. Dia selalu suka memainkan sandiwara menyedihkan yang lemah ini. Siapa tahu dia kesini untuk merayu nenek. Lalu nenek pasti akan semakin membenciku. Aku mengerti. Bagaimana? Nona Kiao, Nyonya tua menolak bertemu dengan Anda. Anda sebaiknya pulang saja. Kalau begitu aku akan berlutut di sini sampai nenek setuju menemuiku. Nenek, kumohon temui aku. Nenek, kumohon temui aku. Nenek, kumohon temui aku. Nenek, kumohon temui aku. Nenek. Nenek, tidakkah nenek minum segelas susu setiap malam? Aku tidak akan meminumnya. Nenek. Demi aku. Minumlah. Nenek. Kumohon minumlah. Shufeng, ayo kita istirahat lebih awal. Nenek, aku mohon kau selamatkan aku. Selamatkan ayahku. Nenek. Ada apa? Kurasa aku mendengar suara adikmu. Bagaimana mungkin? Dia di rumah sakit bersama ayahnya. Bukankah ayahnya sudah pulang? Orang tua itu sakit-sakitan. Dia jatuh sakit lagi. Shufeng, malam ini, aku ingin tidur denganmu. Nenek, aku mohon kau temui aku. Aku mohon kau temui aku. Nenek, Maafkan aku sedang tidak mood.
Daezen, kau mau kemana? Nyonya, Nona Kiao dia. Dia jelas-jelas datang untuk memeras, jangan repot-repot. Ku dengar ayahmu butuh uang untuk perawatan medis. Itu bukan ayahku. Aku tidak memiliki hubungan darah dengannya. Pergi sekarang. Ya, Sisi. Kumohon, biarkan aku bertemu nenek. Aku mohon, biarkan aku masuk untuk bertemu nenek. Aku benar-benar ada urusan mendesak dengannya. Aku tahu apa tujuanmu ke sini. Aku tidak akan membiarkanmu masuk. Aku tidak akan bertengkar denganmu. Tunggu saja sampai ayah sembuh, lalu aku akan membawanya pergi dari sini. Aku tidak akan pernah kembali. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Kau menggoda tunanganku dan tidur dengannya. Lalu di perusahaan, kau menggunakan nenek lu untuk mempermalukanku. Sekarang kau berani datang ke sini dan meminta uang. Apa kau tidak punya malu? Kau tak tahu malu? Sisi, biarkan aku masuk menemui nenek. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Sisi, singkirkan bayinya. Aku akan memberimu uang jika kau menyingkirkannya. Kau berpura-pura rapuh dan menyedihkan. Untuk keluarga lu, mereka tertipu. Tapi aku tidak. Seseorang, seret dia keluar dari sini. Nyonya muda, sudah sangat larut. Kau harus istirahat. Beraninya kau membantah perintahku. Aku hanya mengkhawatirkan kesehatanmu. Bagaimana jika kau masuk angin? Jika Tuan Lu menyalahkanku, aku tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Baik, baiklah. Kau sangat suka berlutut, ya? Kalau begitu berlututlah di sana untukku. Xu Feng, bagaimana kalau aku menemanimu ke perusahaan hari ini? Ya. Xu Feng. Xu Feng, Nona Kiao, Anda tidak boleh masuk. Xu Feng bayinya adalah milikmu. Xu Feng, kumohon, selamatkan ayahku. Anda tidak boleh masuk. Xu Feng. Xu Feng. Jalan kau, apa katamu? Bayinya adalah milik Xu Feng. Kumohon, selamatkan ayahku. Kumohon, pergi kau jalan. Singkirkan bayinya. Apa yang kau lakukan? Nyonya muda sulung, Nona Kiorui, bayi di perutmu adalah seorang lo. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau ikut campur urusanku. Karena aku bagian dari keluarga lu. Kau bukan apa-apa selain anjing Lu Xu Feng. Kau tidak memenuhi syarat. Apakah aku seorang wanita tua memenuhi syarat? Krui. Jika aku tahu begini jadinya, aku akan mengirim seseorang untuk menjaganya setiap hari, untuk mencegahnya diperlakukan seperti ini. Gadis sebaik ini dirusak seperti ini. Krui, kau sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Nenek. Aku mohon tolong selamatkan ayahku. Ayahku mengalami kecelakaan mobil. Dia butuh operasi kraniotomi. Dia butuh 500.000. Kumohon, Nek. Nenek harus meminjamkannya padaku. Aku pasti akan membayarnya kembali. Nenek. Anak bodoh, apa yang kau bicarakan soal meminjam, akan ku transfer sekarang. Daezuan, hubungi rumah sakit. Atur dokter terbaik untuk mengoperasi ayah Rui. Baik. Dia selamat. Ayah selamat. Apa yang terjadi pada ayahku? Dia meninggal. Itu tidak mungkin. Aku jelas sudah mengumpulkan cukup uang untuk biaya pengobatannya. Saat uangnya sampai, dia sudah meninggal dunia. Mustahil. 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 Ayah. Surat kematian. Kau beruntung sekali. Kau masih bisa melihat ayahmu untuk terakhir kalinya. Bawa dia pergi. Berhenti. Kalian mau bawa ayahku kemana? Ke krematorium tentu saja. Kemana lagi? Beraninya kau? Apa hakmu?
Apa kau gila? Apa hakku? Kami menikah secara sah. Aku istrinya. Tentu saja aku yang berhak. Kematian ayahmu semua salahmu. Ini semua salahmu karena tidak patuh menggugurkan janin itu. Ku bilang, cepat singkirkan bajingan di perutmu itu, dibuang. Lalu mungkin akan kuberikan abunya padamu. Kalau tidak, jika tidak, akan kusiram abu ayahmu ke toilet. Ayah, Awasi kalian berdua. Ya, kenapa kau lagi? Kau benar-benar hantu yang gigih. Apa yang kau inginkan? Ruye. Pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Ruye. Pertama kali aku melihatmu, aku sangat menyukaimu. Selama kau setuju untuk bersamaku, biaya desain puluhan juta-juta. Itu semua hanya sepatah kata dariku. Ruye. Tunggu. Jika kau benar-benar menginginkan ini, kita tidak bisa terburu-buru. Benar. Ayo, bangun dulu. Si cantik. Bagaimana kau ingin bermain? Bangun dulu. Aku akan membantumu melepas pakaianmu. Sedikit lebih jauh. Sulit untuk dilepas. Tutup matamu dulu. Aku malu. Tuan Zin sungguh hebat. Berbeda dari yang lain. Ribut sekali. Jalan, beraninya kau memukulku. Ada apa Tuan Zin? Apa yang kau lihat? Kejar dia, ya. Jangan lari. The film was Tangkap dia. translated and narrated by Cepat M. kalian Media. berdua. Tuan Zin, aku menaruh banyak obat di handuk. Dia menghirup banyak. Kerja bagus. Ada anggur dan daging di sebelah. Dan uang yang bisa dihasilkan. Pergi. Terima kasih Tuan Zin. Masih ingin lari? Zinli. Kau binatang. Aku binatang. Setelah aku selesai merekam video ini, kau harus mendengarkanku. Lari. Tuan Lu. Dia memberiku obat. Tolong aku. Jangan bicara omong kosong, Tuan Lu. Rui oh Rui. Aku sangat menyukai ini. Ini permainan kecil kita. Ayo sayang, pulanglah bersamaku. Rui belum sadar sekarang. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Pacarku, kenapa kau tidak bisa memberikannya padaku? Xinli, apakah kau masih ingin berkeliaran di Yunzheng? Oke. Shuofeng, tahukah kau berapa banyak aku merindukanmu selama ini? Aku merindukanmu setiap saat. Shuofeng, Apa kau bicara omong kosong? Shuofeng, hari itu, bukankah kau sangat baik padaku? Kenapa kau mengabaikanku hari ini? Shuofeng, Perasaan ini. Aroma ini. Kenapa begitu akrab? Kiao Rui. Malam itu,
Apakah benar-benar kamu? Apa yang kau bicarakan? Shuofeng, The film Bicaralah. was Kau ngomong apa sih? translated and narrated by M Media. Shuofeng. Shuofeng. Berikan padaku. Shuofeng. Xinli. Kiao Sisi, Lu Shuofeng dan Kiao Rui berada di Hotel Kairiat, kamar 888. Apa? Aku segera ke sana. Shuofeng. Kiao Rui, kau pikir kau masih bisa datang teranjangku? Lu Shuofeng, apa kau sangat membenciku? Apapun yang kulakukan, kau tak bisa memaafkanku. Begitu? Ya, dari saat kau bersaksi melawanku di pengadilan. Di hatiku, Kiao Rui telah mati. Baiklah. Kalau begitu, dan kau sudah menjadi iparku, mari berkenalan lagi. Dengan identitas baru, oke? Kiao Rui, kau berhutang padaku. Aku akan membuatmu membayarnya sedikit demi sedikit. Kau ingin meninggalkan semua ini dan memulai kembali. Tidak mungkin. Shuofeng. Shuofeng, ada apa? Pusingku kambuh lagi. Kiao Rui. Berani-beraninya kau menggoda tunaskanku. Apa kau tak melihatku? Aku sedang menyelamatkannya. Sialan kau, aku peringatkan kau. Jauhi dia. Dokter. Apa? Ayahku tak sadarkan diri. Aku segera datang. Kiao Rui. Aku akan memastikan kau lenyap dari Yongchang. Xu Feng, kau sudah bangun. Kau membuatku takut setengah mati. Aku datang mencarimu. Dan melihatmu pingsan di lantai. Jadi aku menggunakan akupuntur untuk mengobatimu. Kiao Rui ini tega meninggalkanmu sampai mati. Sisi, kalian menyelamatkanku lagi. Terima kasih. Tidak masalah. Kita akan menjadi keluarga. Benar. Kau bilang sebelumnya bahwa kau akan mendukung apapun yang ingin kulakukan, kan? Benar. Aku ingin mengakuisisi perusahaan desain Yixiang dan mengelolanya sendiri. Bolehkah? Bolehkah aku? Boleh. Apapun yang kau mau. Kartu pas, silakan. Kartu pas. Tidak ada kartu pas. Tidak ada yang boleh masuk. Aku benar-benar di sini untuk ikut pemilihan. Biarkan aku masuk. Tuh lihat tanda tanya. Tidak ada kartu pas. Tidak ada yang boleh masuk. Ayolah, buat pengecualian. Tidak mungkin. Aku benar-benar. Harus membiarkannya masuk. Tapi, dia tidak punya kartu pas. Kata-kataku tidak sebanding dengan kartu pas. Ya, Tuan Wu. Apa kau mengasihaniku? Apa kau tidak ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah? Kau membantuku? Apa kau tidak takut tunanganmu akan marah? Aku hanya menghormati fakta. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Ini rencana akhir yang kami buat. Awalnya, saat kalian datang untuk mengajukan penawaran, desainnya cukup bagus. Bagaimana bisa jadi berantakan sekarang? Ini karena wanita Kiao Rui itu di perusahaan tidak menghormati Presiden Kiao Sisi, membuat semua orang tegang. Benarkah itu? Ya, Kiao Rui ini. Dia licik. Kurasa aku tahu. Kalian semua biasanya memikirkan hal semacam ini. Bagaimana kau masuk ke sini? Kami bicara jujur. Yang benar adalah kau Lim Weiwei menjiplak karyaku dan mengacaukan desainku. Parah sekali. Baiklah. Hentikan omong kosong ini. Tunjukkan pada semua orang desainmu. Sialan Kiao Rui. Sungguh menyebalkan. Jika ini terus berlanjut, semua ini akan sia-sia.
Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Ini adalah desainku. Jadi, desain Qiao Rui sempurna. Produknya juga menarik. Siapa sebenarnya yang menjiplak siapa? Dia menjiplak. Liu Weiwei, kau harus bicara dengan tegas. Dan dengan bukti, memfitnah orang lain. Ada konsekuensi hukumnya. The Setahuku, film was translated kau simpanan and manajer, narrated kan? by M Media. Jadi selingkuhannya selama bertahun-tahun, sejak Qiao Rui bergabung. Bakatnya di atasmu. Jadi kalian berdua bekerja sama untuk menjebaknya. Manajer dan aku tidak bersalah. Kau juga memfitnah kami. Fitnah, maukah kau menelepon istrimu? Lalu, kalian bertiga sungguh memalukan. Tuan Lu, tolong, Pak, jangan hukum kami. Maafkan kami. Tuan Lu, maaf Tuan Lu, kami tidak akan melakukannya lagi. Baiklah. Kalian berdua dipecat. Proposal desain Lu Group pada akhirnya akan ditangani oleh Qiao Rui. Shuo Fen. Terima kasih. Aku Qiao Rui, aku orang yang selalu membalas dendam. Aku hanya menegakkan keadilan, tapi apa yang kau berhutang padaku, akan kubuat kau membayarnya sedikit demi sedikit. Aku Kemarilah. Aku umumkan bahwa mulai hari ini, Shin Li akan menjadi manajer perusahaan kita. Kuharap kalian semua bisa lebih baik pada Rui. Lagi pula, dia pacarku. Sepertinya kau tidak menginginkan yang terbaik untukku. Kau mencoba membuatku mati kelelahan. Rui, kenapa aku melakukan itu padamu? Aku sangat peduli padamu. Jadi, aku akan menaikkan gajimu menjadi 20.000. Ayo kita tinggal bersama. Lepaskan aku. Menjijikan. Rui, kau sudah lembur. Aku membawakanmu bekal makan siang. Terima kasih, sama-sama. Makan pelan-pelan. Qiao Rui, saudarimu benar-benar berusaha keras untuk menjebakmu. Baunya enak. Sialan. Tuan Lu, Apa yang kau lakukan? tidak ada. Hanya sedikit kesenangan antara suami dan istri. Tuan Lu, bukan seperti itu. Dia dan aku bukan suami istri. Itu semua dia. Diam. Kau dengar itu? Dia bilang kau belum menikah. Keluar. Baik. Roy. Kau baik-baik saja. Roy. Kenapa? Kau ada di sini. Aku hanya lewat. The film was Aku translated tahu. and narrated by Kau belum M memaafkanku. Ayo pergi. Biar ku bawa kau pulang. Dia baru saja di sini, melenyap begitu saja. Ayo kita pergi. Jangan bergerak, bergerak lagi, dan ku habisi dia. Silakan, bunuh saja dia. Dia menjebakku. Aku sudah lama ingin dia mati. Apel. Lari. Shuo Fen. Sisi. Terima kasih. Sisi. Aku pasti akan menikahimu. Kau sangat menyukai Qiao Sisi. Sisi. Kau menyelamatkanku.
Ayo pergi. Kubawa kau pulang dulu. Apa yang kau lakukan? Kau akan membunuh tuan muda kita. Aku menyelamatkannya. Nona Kiao, aku minta kau pergi. Aku yang akan mengurus tuan muda. Haiku memang sudah terlambat lama. Shuofeng, kau sudah bangun. Ayo. Kenapa kau di sini? Perusahaan. Reman, apa kau sudah lupa semuanya? Kau tak boleh kena angin sekarang. Itu tak baik untuk matamu. Kau tahu soal masalah mataku. Penyakitmu, selalu aku yang mengobatinya. Omong kosong. Aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun dan kau tak pernah bilang kau tahu akupuntur. Selalu Kiao Sisi yang memberiku akupuntur. Kiao Sisi. Shuofeng, kau. Shufeng. Shufeng, kau sudah bangun. Lu Shuofeng, kau sungguh tak berpikir begitu? Kan, setiap kali kau mendapat akupuntur, matamu tak bisa melihat dengan jelas. Apa kau tak pernah berpikir bahwa orang yang memberimu akupuntur sebenarnya adalah aku, Kearuyi? Apa kau gila? Orang yang memberi Shufeng akupuntur, jelas-jelas aku. Kau dengar itu? Yang memberiku akupuntur, selalu Sisi. Sekarang kau berbohong, menipu, dan memeras. Bahkan memeras. Aku, Lu Shuofeng. Begitu. Kiao Sisi, kau pandai sekali berpura-pura. Kearuyi, kalau kau punya masalah, hadapi aku. Jangan membuat keributan di sini. Aku di sini untukmu. Kau bisa berpura-pura tentang hal lain. Bisakah kau memalsukan akupuntur? Ayo kita bicara di luar. Jangan ganggu istirahat Shufeng di sini. Lepaskan. Dia perlu istirahat. Jadi dia tak boleh tahu yang sebenarnya. Begitu. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Jelas-jelas aku yang memberinya akupuntur. Akulah yang menyelamatkannya. Lu Shuofeng. Ini semua perbuatan Kiao Sisi. Dia bohong. Dia tak tahu akupuntur sama sekali. Kearuyi. Jangan keterlaluan. Seseorang seret dia keluar dari sini. Lu Shuofeng, apa kau benar-benar ingin ditipu seperti ini? Nona Kiao, silakan pergi. Lu Shuofeng, Tunggu. Kearuyi, kau melakukan semua ini untuk merusak hubunganku dengan Shufeng. Kalau begitu, akan kubuat kau benar-benar yakin. Ini bukti magangku di bawah Zai Jiujan, sertifikatku dari sekolah kedokteran Tiongkok. Mustahil. Bagaimana mungkin? Sudah kuduga untuk menjebakku. Beraninya kau tidak mempersiapkan ini sebelumnya. Ijazah kelulusan ini kau palsukan, kan? Shufeng, lihat dia seperti ini. Apa dia terlihat seperti manusia? Kiao Sisi, kau lebih dulu menyamar sebagai orang lain dan menjebakku setelahnya. Apa kau terlihat seperti manusia? Seret dia keluar. Lu Shuofeng, kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa cari orang untuk mencoba. Akupuntur bukanlah sesuatu yang kau pelajari. Baiklah. Karena kau memaksa. Kalau begitu mari kita selesaikan ini hari ini. Shufeng, kau baru saja pulih. Kau belum boleh akupuntur. Kiao Sisi, kukira kau takut ketahuan, bukan? Aku mengkhawatirkannya. Keselamatan Shufeng adalah yang terpenting. Dia bukan kelinci percobaan gilamu. Daizun, kakimu selama ini sakit, dan kau tak pernah bohong. Biarkan Sisi mengobatimu hari ini. Baik. Tuan muda, Nona Sisi sungguh tabib sakti. Kakiku terasa jauh lebih baik sekarang. Bohong, kau sampai berkeringat dingin. Wajar jika terasa sedikit sakit. Di awal penusukan jarum, jauh lebih baik sekarang. Dia bahkan tidak menemukan titik akupuntur yang tepat. Kenapa kau membelahnya? Lihat, tanganmu berdarah. Darah kotor harus keluar, agar penyakitnya sembuh. Darah ini jelas, bukan darah kotor. Kenapa kau bohong? Kau selalu, sepenuhnya, setia pada tuan Lu. Kearuyi, apa kau sudah cukup? Aku tahu kau iri padaku karena mendapatkan perhatian Shufeng dan status serta posisiku yang membuat iri. Itu sebabnya kau selalu menentangku.
Apa aku terlalu lunak padamu? Tidak apa-apa, jika kau tidak mengakuinya, kita bisa periksa rekaman pengawas. Setelah kita melihat videonya, kebenaran akan terungkap. Kiaroyi, apa kau gila? Nona Kiao, sudah cukup. Tak akan ada yang meminta pertanggungjawabanmu karena memfitnah Nona Sisi. Siapa bilang tidak ada? Daijun, kau benar-benar semakin berbakti, mulai mengambil keputusan untukku. Aku tak berani. Ambil rekaman pengawasnya. Baik. Kiao Rui, jika rekaman pengawas menunjukkan bahwa kau menjebaknya, apa yang akan kau lakukan? Aku akan pergi dari tempat ini, tidak akan pernah kembali. Aku ingin kau minta maaf pada Sisi, berlutut dan minta maaf. Baiklah. Bagaimana jika dia berbohong? Kalau begitu aku akan meninggalkan Xu Feng dan meminta maaf padamu di depan umum. Setelah kita melihat rekaman pengawas, kebenaran akan terungkap. Bagaimana penyelidikannya? Tuan Muda, rekaman pengawasnya telah dihancurkan. Kami tidak menemukan apapun. Bagaimana bisa begini? Ini pasti kalian berdua bermain trik. Xu Feng, selalu aku yang memberimu suntikan. Xu Feng, kau harus percaya padaku. Xu Feng. Ruye, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencarimu kemana-mana. Maaf Tuan Lu, aku hanya akan membawa pulang pacarku. Aku bukan pacarmu. Ruye, berhenti main-main. Aku tahu kau mencintaiku. Pulanglah bersamaku. Lepaskan. Membuat keributan seperti ini di depanku, kau masih ingin pergi. Apa yang kau lakukan di sini? Sehari yang lalu di perusahaanku, kau ingin memaksanya. Sekarang kau ingin membawanya pergi. Aku takkan mengizinkannya. Xu Feng, apa maksudmu? Dia baru saja menjebakku, dan kau sudah memihaknya. Jangan mencampur adukan masalah. Dia menyakitimu, dan aku tentu saja takkan melepaskannya. Sedangkan untukmu, Xinli, kau harus fokus pada perusahaanmu. Jangan biarkan ada lagi kesalahan yang terjadi. Tuan Lu, bagaimana dengan pekerjaan? Kita bicarakan nanti. Ruye, ayo pergi. Kembalilah bersamaku. Pergi dari sini. Kiao Rui, tetaplah di sini. Jelaskan apa yang terjadi hari ini. Kiao Rui, kau sampai bersusah payah untuk menjebak Sisi. Apa maumu? Aku tidak menjebaknya. Akulah yang selalu menyelamatkanmu. Bukti. Aku punya bukti. Aku berasal dari keluarga praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Aku sudah mengenal akupuntur sejak kecil. Itu benar. Ibunya memang seorang praktisi pengobatan Tiongkok, tapi saat dia masih sangat kecil, ibu kandungnya meninggal. Dia tidak tahu akupuntur. Tidak, aku tahu. Ngapain kamu di sini? Apa yang kau lakukan? Tuan Lu, maafkan aku. Bersikaplah dewasa. Bukankah kalian berdua sudah berpisah? Bagaimanapun, aku membesarkannya selama bertahun-tahun. Kami masih memiliki perasaan satu sama lain. Kau bukan ibuku. Aku bukan putrimu. Sudahlah. Kau kehilangan ibumu saat kau masih kecil. Ibukulah yang susah payah membesarkanmu. Dia memaafkanmu karena begitu jahat sebelumnya. Kalian berdua sangat menjijikan. Kiao Rui, jangan keterlaluan. Jawab satu pertanyaanku. Pertanyaan apa? Kiao Rui, apa kau benar-benar tahu akupuntur? Tentu saja tidak. Ibunya meninggal lebih dulu. Umurnya pendek. Ayahnya tak pernah membiarkannya menyentuh pengobatan Tiongkok. Lu Shuofen, percayalah padaku. Aku sungguh tahu akupuntur. Aku selalu mempelajari akupuntur. Rui, jangan membuat keributan di sini. Ayo pergi. Baiklah. Sekarang juga, cari siapa saja. Aku bisa menyembuhkan mereka. Kiaroyi, kau hanya tak tahan melihat orang lain berhasil, kan? Kau dan ibumu lah yang menjebakku berkali-kali. Daijun, carikan aku seorang pasien. Baik. Ayah, Kiao, ayah Kiao Rui. Apakah ini Tuan Lu? Ya, Kudengar kau menyukai Sisi. Ingin menikahinya? ya. Tapi aku kesini hari ini, bukan untuk membicarakan Sisi. Ini tentang Kiao Rui. Ada apa dengan Roy? Kudengar kau punya penyakit kronis. Putrimu, sepertinya bisa menyembuhkannya. Bagaimana dia bisa menyembuhkanku? Akupunturnya sangat efektif. Bisa mengobati berbagai macam penyakit. Apa? Kau tahu akupuntur? aku... Setelah ibumu meninggal, aku melarangmu menyentuh hal itu. Bagaimana ibumu meninggal? Apa kau lupa? Aku tidak lupa. Jadi kau memang belajar akupuntur. Ayah, ada apa? Ayah? Ada apa? Ayah? Ayah? Operasinya berhasil, tapi kita masih perlu untuk mengamati beberapa saat. Terima kasih, dokter. Sekarang kau tahu cara merawatnya. Apa yang kau lakukan?
Kenapa kau berpura-pura berbakti? Berpura-pura, selama bertahun-tahun, aku mencari uang untuk menghidupi keluarga. Kuberikan semuanya padamu. Semua biaya pengobatan ini, kau habiskan di mana? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku ibu mertua keluarga lo. Itu putrimu, yang menyamar sebagai aku. Kau, apa yang sedang kau lakukan? Dasar perempuan, kau sangat palsu. Kau bahkan tidak sopan di rumah sakit. Masih mencoba merayu Xu Feng. Mencoba mencuri milik keluargaku lo. Posisi nyonya muda. Kau berani membuat masalah. Apa kau bosan hidup? Jin Lan, bagaimana kau bisa menjadi nyonya? Apa kau lupa? Omong gosong. Kaulah nyonya yang membunuh ibuku. Dia bahkan tidak mengandung anak ayahku. Ayahku membesarkan Kiao Sisi selama bertahun-tahun dan sekarang kau membuatnya marah sampai seperti ini. Kau bilang aku tidak tahu malu. Apa kau pantas? Kau bicara omong kosong. Ibuku tidak berselingkuh. Kaulah yang tak tahu malu. Rusak rumah tangga. Apakah ibumu berselingkuh? Apa kau berani membiarkannya diperiksa? Tergantung. Apakah dia berani? Lakukan tes DNA. Tahu, aku di sini hari ini untuk memberimu pelajaran. The Lepaskan film was aku. translated and narrated by M Media. Beraninya kau memukul ibuku. Sisi, Xu Feng, kau belum sepenuhnya pulih. Apa yang kau lakukan di sini? ayahmu pingsan. Aku datang untuk melihat keadaannya. Bagaimana kondisinya? Dia sudah siuman. Jadi Kiao Rui, apa kau tahu aku puntur? Apa kau puas sekarang? Xu Feng, apa kau mencurigaiku? Maafkan aku tidak bermaksud begitu. Kau merundungku. Baiklah, jangan menangis. Akan kuganti rugimu. Kakiku. Xu Feng, Kiao Rui baru saja mendorong ibu jatuh. Kurasa dia patah tulang. Bagaimana mungkin? Dia baik-baik saja. Kenapa tidak mungkin? Ibuku sudah tua. Dia tidak bisa mengatasi hal seperti ini. Lalu bagaimana dengan luka-luka di wajahku ini? Apa yang terjadi? Tuan Muda Lu. Ini semua salah paham. Salah paham apa? Kiao Sisi yang melakukan ini, bukan aku. Sayang, hentikan kekacauan ini. Aku punya bukti. Aku baru saja merekam semuanya. Kau punya bukti. Kalau begitu tunjukkan. Xu Feng, apa kau tidak percaya padaku? Xu Feng, Karena aku percaya padamu. Maka aku ingin membersihkan namamu. Kiao Rui, apa yang akan kau lakukan jika kau berbohong? Apa yang akan kau lakukan? jika aku berbohong, aku akan meminta maaf padanya. Ruye, hentikan. Apa kau tidak ingin melihat ayahmu lagi? Mana buktinya? Serahkan. Cepat. Maafkan aku. Aku berbohong. Minta maaf sekarang. Tuan Muda Lu, aku salah. Maafkan aku. Aku salah. Tuan Muda Lu, puas sekarang? Kakiku. Rasanya kakiku benar-benar patah. Jin Lan, aktingmu bagus sekali. Mari kita lihat, apakah kau benar-benar terluka? Jangan sentuh ibuku. Dokter. Ada apa? Dokter. Seseorang baru saja mendorong ibuku hingga jatuh. Biar saya lihat. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Cukup serius. Retak ringan. Bagaimana bisa terjadi begini? Kenapa tidak? Ibuku sudah tua. Dia tak bisa menghadapi kekacauan ini. Aku tidak percaya padamu. Jangan mendekat. Kiao Rui, sekarang semuanya jelas. Kau mendorong ibumu dan mematahkan tulangnya. Dia bukan ibuku. Ibu tiri tetaplah ibu. Keluarga. Kondisi pasien memburuk. Biayanya mungkin akan bertambah. Berapa banyak lagi? 5 juta. Tuan Kiao telah menjalani perawatan konservatif. Sekarang dengan operasi mendadak ini, biaya perawatan pasti akan meningkat. Tidak apa-apa, aku yang akan menanggungnya. Kau harus keluar dari rumah ini. Kiao Sisi, jangan keterlaluan. Bukan Sisi yang keterlaluan. Kaulah yang salah. Kiao Rui, aku akan mengurus penyakit ayahmu. Tapi kau harus
menghilang dari pandanganku. Shuofang, apa kau serius? Kau benar-benar akan menyelamatkan ayahku? Aku serius. Tuan Lu, aku akan memeriksanya. Nah, ibu tak bisa membantumu memenangkan ayahmu. Apakah kau akan menyalahkan ibu? The film was translated Daezun, and jika kau narrated tidak by mengobati kakimu, M-Media. kakimu akan lumpuh. Kau harus segera mengobatinya. Nona Kiao, terima kasih. Urusanmu dengan Tuan Lu sudah berlalu. Hei, sangat menyukai Nona Sisi sekarang. Sebagai pembantu, kami tidak ingin ada komplikasi lebih lanjut. Kau benar-benar pengurus rumah tangga Lu Shuofeng yang baik. Baiklah, Tentang masalah ini, aku benar-benar minta maaf. aku mengerti. Jadi apa rencanamu sekarang? Mengundurkan diri. Meninggalkan tempat ini. Apa kau dengar? Kiarui ada di rumah sakit, menjebak Nona Sisi. Aku dengar. Mengandalkan fakta bahwa dia aslinya kakak perempuannya. Dia begitu lancang, mencoba merebut pria, tak tahu malu. Bukankah dia memang benar? Awalnya aku pikir dia mendesain beberapa karya yang bagus dan cukup cakap. Tapi sekarang sepertinya karakternya cacat. Secakap apapun, percuma saja. Bukankah kau ada kerjaan? Kenapa kau membawa barang yang begitu berat? Hari itu kau meninggalkan rumah sakit. Aku mencarimu lama sekali, di tepi kanal. Aku takut terjadi sesuatu padamu. Untungnya aku membuang ponselku ke sungai. Zinli, kau sungguh akan menghalalkan segala cara. Bukankah aku hanya mengkhawatirkanmu? Mengkhawatirkanku. Jadi kau melacak lokasiku? Ruye, kita praktis akan menikah. Jangan bicara seperti itu padaku. Zinli, biar ku bilang. Aku tak akan pernah ada hubungannya denganmu. Aku datang ke sini hari ini untuk mengundurkan diri. Aku membuat diriku sendiri sangat jelas. Aku tak akan pernah menikah denganmu. Kau. Biar ku bilang, aku tidak menerima pengunduran dirimu. Apapun, aku sudah membulatkan tekad untuk pergi. Ruye, kau lebih baik mengerti situasi ini. Kau telah menyinggung Nyonya. Hanya aku yang bisa melindungimu sekarang. Melindungiku? Apa kau melindungiku? Atau mencelakaiku? Kau sendiri yang paling tahu. Jangan memaksakan. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku kejam. Tak seorang pun boleh pergi. Kenapa penjaga keamanan ada di sini? Ku dengar ada yang hilang. Semua bekerja sama dalam penyelidikan. Apa yang hilang? Ketemu. Meja kerja siapa ini? Dia. Ini meja kerja Kiaoruyi. Kau Kiaoruyi. Kau bahkan berani mencuri barang-barang Nona Sisi. Aku melihatnya memakainya beberapa hari yang lalu. Sebuah kalung bernilai jutaan. Kau berani mencurinya. Aku tidak. Kau menjebakku. Apakah ada kesalahan yang kau perbuat? Penggeledahan akan membuktikannya. Keamanan. Yang hilang dariku lebih dari sekadar kalung ini. Mungkin semua ini ulahnya. Jangan khawatir. Kita akan usut tuntas masalah ini. Aku tidak mencuri ini. Pertama menjebak CLO di rumah sakit. Dan sekarang mencuri barang-barangnya. Aku akan posting apa yang kau lakukan online. Sudah kubilang, aku tidak mencuri apapun darinya. Baiklah Ruye. Berhentilah. Minta maaf saja pada CELQ. Betul sekali. Kalung bernilai jutaan, kau bahkan berani. Kiaruyi. Tunggu saja sampai membusuk di penjara. Ini bukan dicuri olehku. Tertangkap basah. Masih berbohong, seret dia keluar. Sio. Sayang. Kau dalam masalah besar. Dengan jumlah sebesar itu, kau akan dipenjara. Minta maaf pada CELQ. Jadilah anak baik. Ini jelas berkaitan untuk memfitnahku. Apakah itu? Apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Minta maaf. Lihat. Inilah yang terjadi pada pencuri. Kiaruyi, jika kau mendengarkanku, mungkin aku akan melepaskanmu. The film was translated Silakan and saja. narrated by M-Media. Ku bilang minta maaf.
Lepaskan aku. Sisi, Xu Feng, apa yang kau lakukan di sini? aku sedang lewat dan memutuskan untuk mampir dan melihatmu. Apa yang terjadi? Aku baru saja kehilangan kalung. Keamanan menemukannya di laci Ruyi. Menemukannya. Siapa yang mengenalnya? Dia terus bergantung di sini dan menolak untuk pergi. Kami baru saja akan membawanya ke kantor polisi. Tapi dia terus memohon padaku untuk bersikap lunak. Aku berada dalam posisi yang sulit. Xu Feng, katakan padaku, haruskah aku memaafkannya? Kalung apa? Yang ini. Itu hanya kalung. Tidak terlalu berharga. Jangan biasakan hal ini. Xu Feng, kalung ini bernilai beberapa juta. Baiklah. As, nona muda tertua dari keluarga lu, kau harus tahu bahwa ini hanyalah uang receh. Baiklah kalau begitu. Sebenarnya, aku juga nggak bisa nyalahin Ruyi. Jadi, ayo, kita lupain aja masalah ini. Cepetan, ucapin terima kasih ke nona muda. Aku nggak nolong. Dan aku punya bukti. Setelah desainku dicuri sebelumnya, aku pasang kamera pengawas di kantor. Apa? Ruyi, kamu udah ngelanggar privasi semua orang. Gimana bisa kamu? Ini ruang publik. Wajar aja kalau ada kamera pengawas. Dasar jelang. Nah, apa ini? Bisa buktiin kalau aku nggak salah. Aku rekam videonya pas kamu nampar aku tadi. Apa perlu aku panggil polisi? Maaf. Aku salah. Aku salah. Aku salah. Jangan marah ya. Ini semua gara-gara Xiao Chao. Dia yang nyuruh aku ngelakuin ini. Satpam, bawa dia pergi dari sini. Ayo pergi. Aku nggak ngelakuin itu. Bukan aku. Xu Feng, kayaknya semua ini perbuatan Xiao Cao. Dia yang nyolong kalungku dan nuduh adikku. Cukup. Masalah ini selesai sampai di sini. Apa kamu mau resigal? Iya, aku pergi dari tempat ini. Aku doain kalian berdua bahagia. Aku nggak bakal ganggu kalian lagi. Xu Feng, aku agak capek. Kita pulang dan istirahat, yuk. Tunggu dulu. Kamu juga dipecat. Tuan Lo, aku. Tadinya masih curiga sama Ruyi. Aku pikir mungkin dia pelakunya. Kupikir dia punya sifat buruk. Sekarang kelihatannya kamu main kekerasan. Kalau enggak diturutin. Iya. Kantor Presiden. Xu Fen, anak di perut Ruyi, adalah anakmu. Mungkinkah aku benar-benar salah? The film was Malam translated itu, and Ruyi, narrated by bukan M Sisi. Media. Gimana, Bu? Apakah Jalang itu mau aborsi? Belum ada tanggapan. Tapi, aku menggunakan ayahnya untuk mengancamnya. Dia takkan bisa lolos. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Nyonya Lu, sudah tahu anak itu adalah anak Lu Xu Feng. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin kehilangan posisiku. Saat Ruyi mengambil alih, kita semua mati. Masa lalumu dan pamanmu mungkin akan terungkap. Tidak mungkin. Sudah bertahun-tahun. Dengan kekuatan keluarga Lu, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Kemarin, polisi memanggilku. Sepertinya, kita harus segera mengurus keduanya. Rencana aborsi berjalan begitu lancar. Aku tidak menyangka Nyonya Lo muncul, memberinya uang, dan bahkan membawa orang tua itu untuk operasi darurat. Juga mengundang dokter terbaik. Kau juga hebat. Berani menipu Ruyi tepat di depannya. Tapi, Bu, bagaimana jika orang tua itu bangun? Semuanya akan hancur.
Dan sekarang dengan jalan itu, diawasi oleh Nyonya Lu. Sulit untuk bergerak. Satu-satunya cara sekarang adalah membiarkannya mati. Apa? Lagi? Pembunuhan itu ilegal? Ilegal, bukannya ini pertama kalinya bagiku. Apa yang perlu ditakutkan? Berhenti. Lepaskan. Ayah? Kalian berdua membunuh ibuku, dan sekarang kalian ingin membunuh ayahku. Kalian bahkan memaksaku bersaksi melawan Xu Fen. Ayahku memperlakukanmu dengan baik. Apa kau manusia? Nah, dia memberimu semua hartanya. Tidak cukupkah itu? Jadi kau bisa membunuh orang begitu saja? Kau pantas mendapatkannya. Kalian yang cari gara-gara. Aku sudah menelpon polisi. Tunggu saja, dan membusuk di penjara. Kearuyi, jika kau berani menyentuh keluargaku, Xu Feng tidak akan melepaskanmu. Begitukah? Apa kau pikir aku tidak akan melepaskannya, atau tidak akan melepaskanmu? Aku sudah mendapatkan rekaman pengawas hotel. Aku tahu semua yang terjadi. Malam itu, bukan kau yang merawatku, tapi Qiao Rui. Xu Feng, aku mencintaimu. Aku tulus mengabdi padamu. Aku bahkan dengan bakti merawat nanakmu untukmu. Meracuni susuku. Kau sebut itu merawatku. Xu Fen. Wanita ini meracuni susuku. Dan mencegahku menyelamatkan Rui. Tio sisi ini, pembuat onar. Singkirkan dia cepat. Kau dan Rui adalah keluarga. Xu Feng, kau bilang kau akan menikah denganku. Bagaimana kau bisa mengingkari janjimu? Bukankah kau yang mengingkari janji? Kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu juga disebabkan oleh pamanmu. Seluruh keluargamu benar-benar beracun. Daizun, bawa dia ke kantor polisi. Mari kita mati bersama. Hati-hati. Xu Fen. Xu Fen. Roy, Xu Feng. Cepat hubungi 120. Xu Feng, kau sudah bangun. apa bayinya baik-baik saja? Bayinya baik-baik saja. Bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Kenapa kau membohongiku? Membohongimu? Kapan aku pernah membohongimu? The film was translated and Kau tidak narrated pernah by memberitahuku Media. bahwa anak itu adalah anakku. Kau tidak pernah memberitahuku tentang malam itu. Lu Xuofen, sudah kukatakan padamu sejak lama. Kaulah yang kuselamatkan. Pernahkah kau percaya padaku? Kau tidak pernah percaya padaku. Di matamu, hanya ada Kiao Sisi itu. Kau bahkan tidak pernah memberiku secercah harapan. Kiao Sisi dia menggangguku setiap hari. Dia bahkan mencoba menyingkirkan bayiku. Kutanya padamu, saat ayahku mengalami kecelakaan mobil itu, saat kami butuh uang untuk menyelamatkan nyawanya. Di mana kau saat aku berlutut di depan pintumu, sepanjang hari dan malam? Apa kau melihatku? Kau datang untuk menuduhku sekarang. Kau tidak punya hak. Roy, aku salah. Mulai sekarang aku akan selalu ada untukmu, selalu ada untuk anak kita. Kita bertiga, kita akan hidup bersama. Baiklah, Anak ini adalah anakku. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Roy. Aku. Roy. Hari ini ulang tahun pertama bayi itu. Aku ingin melihatnya baik-baik saja. Lu Xuofen, sudah berapa kali kukatakan padamu, ini bukan anakmu. Dan, Rui aku. Tolong jangan, kirim barang lagi ke rumahku. Sudah tidak ada tempat lagi. Roy. Xuofen. Rui masih menolak bertemu denganmu. Nenek. Bukankah kau bilang kau punya cara? Sekarang kau hanya menontonku jadi bahan tertawaan. Sudah bertahun-tahun. Aku hanya pernah melihat wanita mengejarmu. Aku belum pernah melihat kau mengejar seorang wanita dengan leutan seperti ini. Tentu saja aku harus menonton. Nenek.
Kau tidak sedang mengasihaniku. Sekarang aku punya cicit perempuan. Kau bukan apa-apa. Nenek, Aku akan pergi menemui cicit perempuanku. nenek. Aku. Ini. Nenek, untuk sementara waktu, aku akan tinggal di sini. Aku akan keluar jalan-jalan sesekali. Bagus. Pemandangan di sini juga indah. Nenek, kau kesini untuk membujukku juga. Sudah 2 tahun. Kau harus melepaskan amarahmu. Shuofeng telah menyakitimu, tapi dia menyesalinya. Lihat betapa perhatiannya dia. Sebagai seorang ibu, kau ingin memberikan anakmu telur yang utuh. Tidakkah kau setuju? Apa yang kau lakukan di sini? Nenek memang hebat. Dia berhasil meyakinkanmu. Jika kau terus begini, aku akan memanggil polisi. Roye. Menikahlah denganku. Jadilah istriku selamanya. Aku Lu Shuofeng berjanji bahwa setelah menikahi Qiao Rui, aku akan mengikuti 3 ketaatan dan 4 kebajikan. Aku akan patuh pada istriku saat kita keluar. Aku akan menuruti perintah istriku. Aku akan membabi buta, mengikuti istriku meskipun dia salah. Aku akan menunggunya berdandan. Aku akan mengingat hari ulang tahunnya. Aku akan menahan omelan dan pukulannya. Aku akan rela menghabiskan uang untuknya. Kalau BEJETU, mengingat penampilanmu yang luar biasa tahun lalu, mengingat betapa baiknya tingkah lakumu, aku akan menyetujui permintaanmu. Sungguh. Kita akan bersama selamanya. Untuk memenangkan hatimu, dan takkan pernah berpisah hingga rambut memutih. Benarkah? Sungguh.